Ada yang bisa produktif kalau dalam sehari nggak terlalu banyak ngobrol dengan orang lain dan tidak banyak melihat. Ia bekerja lebih tenang saat ruangnya sepi. Lebih bisa fokus ketika dunia di sekitarnya tidak terlalu ramai. Ada ketenangan saat tak harus menjelaskan banyak hal. Ada kejernihan saat matanya tidak terlalu sibuk melihat. Dan ternyata itu bukan salah. Itu bukan aneh. Itu fitrah sebagian jiwa. Itu batas cukup mereka. Mereka bukan antisosial, bukan pula sok sibuk. Mereka hanya tahu. Kalau aku terlalu banyak ngobrol atau bertemu dan melihat terlalu banyak hal dalam sehari, pikiranku jadi penuh dan jiwaku jadi lelah. Tapi di sisi lain ada juga yang kebalikannya. Ada yang justru lebih produktif ketika banyak ngobrol. Suasana ramai justru mengisi ulang semangatnya. Banyak interaksi dan bertemu orang membuatnya tumbuh. Dan ternyata itu pun bukan salah, itu juga bagian dari fitrah. Ada yang ekstrovert energi, ada yang introvert clarity. Ada yang energinya penuh saat ramai, ada yang justru baru bisa berpikir saat sepi. Ada yang butuh menulis dulu untuk memahami pikirannya, ada yang bisa langsung bicara dengan lancar. Ada yang perfeksionis dan detail, ada yang fleksibel dan intuitif. Ada yang produktif dengan struktur, ada yang produktif dengan spontanitas. Dan semua itu valid. Selama bukan alasan untuk malas, melainkan bentuk kejujuran dalam mengenali diri dan menjaga amanah. Yang kelihatan pendiam belum tentu pasif, yang tidak banyak bicara belum tentu tidak berkontribusi. Yang lebih suka bekerja sendiri bukan berarti anti kerja sama, dan sebaliknya. Yang ramai cepat tanggap, penuh ide, juga bukan berarti tidak bisa mendalam. Bukan berarti asal-asalan atau kurang refleksi. Kamu bilang, aku bisa kerja dengan baik, asal ruangku tenang. Aku bisa produktif, asal pikiranku tidak penuh oleh percakapan yang tidak perlu. Aku bisa fokus, asal tidak terlalu banyak melihat dan mendengar hal-hal yang menyita energi. Lalu ada yang menanggapi, oh, berarti kamu nggak bisa kerja tim. Oh, kamu terlalu aneh. Oh, kalau kayak gitu kamu sulit sukses. Padahal kamu cuma sedang berkata jujur, bahwa kamu tahu cara terbaikmu bertahan, berproses, dan menjaga niat. Kenapa jujur pada batas diri disebut kekurangan? Sementara memaksa diri melebihi kapasitas dianggap kekuatan. Padahal kelelahan jiwa itu seringkali bukan karena pekerjaan yang terlalu berat, tapi karena terlalu sering mengingkari cara terbaik kita untuk bertumbuh. Kita nggak harus sama. Yang penting adalah mengenali bagaimana cara kita bekerja dengan baik. Bagaimana kita bisa menjaga energi tetap hidup. Dan bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri dengan cara kita yang paling jujur dan manusiawi. Kalau kamu merasa aneh hanya karena nggak cocok dengan cara orang lain, barangkali kamu cuma belum mengenali cara kerja terbaikmu sendiri. Kalau kamu sudah mengenali irama terbaikmu, maka itu bukan kelemahan, itu bekal kekuatan. Itu bentuk hikmah yang kelak akan menjagamu dari kelelahan yang tak perlu. Karena bukan orang yang paling keras yang akan bertahan, tapi yang paling bijak menata energi. Dalam teori neurodiversity dan multiple intelligence, dijelaskan bahwa setiap manusia menyerap informasi, memproses realita, dan mengekspresikan kemampuan dengan cara yang berbeda. Ada yang belajar dalam diam. Ada yang menyerap lewat dialog. Ada yang merenung, baru bergerak. Ada yang bertindak sambil berpikir. Dalam psikologi, dikenal konsep individual productivity blueprint, pola produktivitas yang sangat bergantung pada tip otak, karakter, dan preferensi sensorik seseorang. Ada yang otaknya bekerja cepat saat sendiri internal processor. Ada yang justru berpikir tajam saat berdiskusi, external verbalizer. Rasulullah pun membina para sahabat sesuai potensi mereka. Abu Bakar, lembut, bijaksana, strategis. Umar, kuat, tegas, penggerak. Utsman tenang, dermawan, penyayang. Ali, cerdas, tajam, berani. Tidak satu pun dari mereka diseragamkan, tapi masing-masing diarahkan pada kekuatannya, dan semuanya berkontribusi untuk Islam dengan caranya masing-masing.
Jadi jangan izinkan dunia menyempitkanmu dengan standar sempit. Produktif bukan berarti harus kelihatan sibuk, efektif bukan berarti harus aktif bicara. Tapi produktif adalah sejauh mana kamu jujur pada takaran jiwamu. Seberapa amanah kamu mengolah potensi itu untuk Allah. Dan sejauh mana kamu tidak sibuk membandingkan diri, tapi sibuk memperbaiki diri. Karena kerja terbaik adalah kerja yang membuatmu lebih dekat pada Allah, bukan lebih haus pengakuan dari manusia. Ada orang yang bekerja dalam diam, tapi hasilnya besar. Ada yang tidak banyak cerita, tapi geraknya konsisten. Ada yang tampaknya tenan, tapi pikirannya berjalan jauh. Dan ada juga yang memang diberi karunia mampu bersuara, menggerakkan orang lain, memimpin kelompok. Itu juga mulia. Pernah baca buku teori multiple intelligence karya Howard Gardner? Kalau manusia punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada yang cemerlang dalam bahasa, ada yang tajam secara logika, ada yang kuat secara interpersonal, dan ada yang sangat dalam kecerdasan intrapersonal yang butuh ruang sepi, perenungan, dan relasi batin dengan diri sendiri dan Tuhannya. Itulah kenapa dalam Islam, Allah tak pernah menyuruh kita jadi sama, tapi Allah memerintahkan kita untuk jujur, adil, dan bertanggung jawab atas karunia yang kita punya. Ibnu Athaillah As-Sakandari juga berkata dalam Al-Hikam, bagaimana bisa hatimu bersinar, sedang dunia masih engkau jadikan cerminan? Sedang hatimu belum engkau kosongkan dari selain alam. Ini yang kadang tidak bisa dilakukan jika terlalu banyak berinteraksi tanpa arah, terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Beberapa jiwa memang hanya bisa mendengar Allah dengan jelas ketika hening, dan itu bukan kelemahan, itu karunia, asalkan tidak disalahgunakan untuk menjauh dari amanah. Imam Malik pernah berkata, ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tapi cahaya yang Allah letakkan di hati seorang hamba. Jami Bayan Al-Ilm 1:144. Betapa banyak orang yang tenang, diam, tidak banyak muncul, tapi dalam diamnya, mereka merancang, merenung, memperbaiki, dan membangun. Ini tentang bagaimana kamu bisa maksimal. Yang paling penting, jangan malas. Jangan tunggu mood datang. Jangan tunggu semua tenang. Kamu tidak harus sempurna dulu untuk mulai bergerak. Maksimal bukan berarti kamu harus selalu produktif 24 jam. Tapi kamu bersungguh-sungguh dengan cara yang paling bisa kamu jaga dalam waktu panjang maju ke depannya.